Ibu melaksanakan, ibu dan bapak melaksanakan ibadah haji itu hampir 42 hari. 42 hari, sebulan lebih. Jadi kalau tidak dipersiapkan, nanti akan sia-sia perjalanan ibadah haji. Yang pertama apa? Yang pertama, luruskan niat. Kalau bapak dan ibu supaya pulang dari tanah suci dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, gagal. Kan ada apa cerita, kayak tukang pindah, tukang cuek, mau haji. Wih, udah dipanggil di saluran mereka pindah, udah disebut haji, ngasih cuek dan kembali. Molotov kan di haji 40 juta mer. Kalau kita pergi ke haji, niatnya lurus hari ini, lurus. Niatnya karena Allah memenuhi panggilan dan undangan Allah. Lainnya, kenapa tidak boleh niatnya begitu? Karena di Mekah, Madinah, di tanah suci sana banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Tapi saran Pak Sulaiman Utara, jangan haji sudah di Mekah, baru di asrama haji saja ada jamaah yang paspornya hilang. Kalau paspor hilang itu otomatis batal pernikahan. Nah, kenapa? Dan kebetulan memang jemaah haji itu mulai sakit. Pas nyampe asrama haji mulai sakit dan parahnya di tanah suci. Sehingga harus dibatalkan. Nanti saya ceritakan kejadian seperti itu. Oleh karena itu, yang pertama tugas kita adalah meluruskan niat. Luruskan niat Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji Allah. Karena haji ibadah, maka Bapak Ibu tidak boleh pergi hajinya hasil kong kali kong. Kayak begitu gancang ada. Sungguh biasa adanya. Ingat, kalau Allah sudah mentakdirkan Bapak Ibu berangkat hari ini, saja mau yang bisa. Tapi kata Allah, kalau ibu dan bapak tidak akan berangkat tahun ini, kayak digusur 30 juta, bapak akan berangkat. Bahkan ada orang Pak yang sudah nyampe asrama aja sebaliknya. Bahkan ada rekan kami Pak kemarin, bimbingan teknis sama tinggal berangkat tugas. Pas mau berangkat ada aturan tidak boleh berangkat untuk pergi. Sudah walimatus safar, sudah syukuran, baik. Nah oleh karena itu karena bukan ini hindari perselingkuhan hal-hal yang tidak benar. Anyway, Bapak berangkat 2025 dan asal 2025. Bapak Ibu, saya contohkan saja. Tongkat besar Expo, Cipuri. Saya kemarin tugas 2023 Bapak dengan Pak Sulaiman. Saya pergi ke Haram hanya 3 kali. Pertama umroh wajib, yang kedua piket di terminal, dan yang ketiga tawaf wada selebihnya. Saya harus apa? Harus jaga nyebrang di jamaah. Kemudian karena ketua kloter, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ketua kloternya ada nih Pak. Saya sudah kenalkan Pak Haji Jamal. Ini nanti calon ketua kloter. Mudah-mudahan bisa dengan Pak Jamal. Kemudian pembimbing ibadahnya Mama, ada Mama. Haji Musim Kosasi. Insya Allah ini akan menjadi pembimbing ibadah yang menyertai Bapak Ibu. Kalau saat ini masalah saat ini apa Mama? Bapak begini. Lanjut ayat PKHD. Nah, PKHD Pak Dede, Sahrul, ini tim pembimbing haji jalan. Sekarang Bapak? Pak Aden Kosasi. Pak Aden Kosasi. Pak Aden Kosasi. Nah ini petugas ini yang menyertai Bapak Ibu. Ketua kloter Pak Jamal, saya titip Pak Jamal untuk disari. Kenapa? Karena jamaah akan membawa ibu barcode. Kalau ibu nyasar, nanti barcode-nya ditembak sama yang menentukan.
Kalau sudah ditembak nanti langsung menghubung ke tukang konter. Nanti semua yang menemukan tukang konternya ditelepon. Pak, jangan Bapak dia nyasar. Bayar dengan Pak Jamal justru. Ya. Jadi Bapak, saya hanya 3 kali. Itu pun dengan catatan kalau misalnya kita ketahuan pergi ke haram ibadah, noyol 3 jemaah itu bisa dipulangkan. Tapi apa yang terbersih dalam hati saya? Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan, kalau itu kebaikan saya melayani jemaah sore, ganti dengan yang sebaik-baik sampai lagi. Apa yang terjadi Pak? Pulang haji, saya beberapa bulan kemudian di luar dugaan saya dapat undian umroh gratis ketika sama Pak. Setiap ingat haji itu memori kita akan mengulang, sehingga saya yakin ibu nanti ketika sudah berhaji pasti ibu ingin balik lagi, bapak pasti ingin balik lagi. Oleh karena itu yang pertama kali luruskan niat, biar Allah yang jadi, biar Allah yang menjamin kita, kalau semikir yang baik. Siap ya Bu? Ya. Lanjutkan yang kedua, siapkan fisik dan mental. Bapak mulai hari ini Bapak harus siap gerak jalan Pak tiap pagi Pak. Pulang beres sholat subuh, narik pol deui, ngopi, udut, reup deui, wah bahaya. Ya Bu, upami Bapak harus busuk ibu. Kenapa? Karena Bapak berjalan, contoh saja, fisik harus kuat. Perjalanan 9 jam Pak, pesawat. Di sana Bapak Ibu harus umroh, tawaf. Tawaf itu 7 putaran. Kalau Bapak dan Ibu lintasan keluar itu bisa sampai 4 kilo. Kalau 7 kali 700 meter itu sama 9 kilo, 7 putaran. Kalau Bapak kedua, apalagi kalau misalnya di lantai 2, itu lebih jauh lagi. Ah Pak, dia sampai Bapak dari mobil saya roda, dan Bapak dari roda bola. Bapak itu seninya besar-besarkan oleh karena itu yang kedua, Bapak itu harus disiapkan fisik dan mental. Insya Allah. Ini dulu. Fisik harus kuat, yang kedua Bapak juga harus mental. Ini harus kuat. Kalau mentalnya contoh bisa Pak dan sekarang itu kan ayo bersih ayo mobil so Bapak rumah kalau buahan hasil masih hasil buruk tibra bagi hasil paling mandi gitu ayo bersih pada lampu nasaran bawa ayo bersih. Kalau kita tidak siap mental dari yang saja kita sudah betul Pak? Bapak mencoba dulu bayarnya, kalau kemarin kan memang ada sanksi yang boleh merokok itu 10 meter dari hotel. Di bawah 10 meter didenda 200 real. Tapi pemerintah per adat Saudi itu sebab orang Indonesia pas menjual. Mereka yang mah 200 real bulan. Ya, tapi hati-hati, rokok seringkali memancing alat hotel. Kalau hotel masih jadi rokoknya jangan dibawa alat hotel atau itu masak, Mediko, Boku, juga pembuat padahal itu dengan Mediko. Ya, hati-hati. Oleh karena itu siapkan mental. Atau ibu sok ada giliran, sok dihajarkan. Ibu terus tinggal di Bandung, cucian batu, pasang kamar mandi dan jangan lupa boleh. Ibu ulang, naik batu. Lamun ibu semakin gede, kata cangcut bakal ditambah dari masalah itu. Ya. Satu, yang kedua apa? Saya pernah Pak, sholat saya akan sendiri.
Saya tidak suka berdekatan dengan orang Afrika. Badannya sengit. Sengit, badannya sengit. Makanya saya setiap sholat selalu menghindar dari orang Afrika. Kosong ya, saya. Tapi musabab di hati saya sudah ada keburukan. Setiap saya sholat, beres, enak orang Afrika. Saya di Kupang orang Afrika. Malaysia salaman sareng Pak Haji nya. Dan itu ngomong dulu. Akhirnya saya sadar ya Allah, kayak hidup, rekodas, rekodas. Setelah itu alhamdulillah. Hati-hati, karenanya mental harus siap. Siap, mental siap? Siap. Teruskan mental. Kemudian yang kedua, siapkan ilmunya. Yang ketiga, siapkan ilmu. Nah, hari ini Bapak Ibu merupakan ikhtiar menyiapkan ilmu. Punten, boleh jadi apa yang akan kita sampaikan di ruangan ini belum pernah disebutkan di tadinya. Boleh jadi yang disebutkan di tadinya tidak akan. Jadi fungsinya saling tolong. Ya. Pak Gadau di mana itu? Manasihnya seperti apa, umroh itu siapa, ada taman, ada divor, ada kiron seperti apa. Tapi kemudian Indonesia seperti apa, sehingga harus ada. Kemudian sakit terdapat tawak seperti apa, Pak, Bu, tawak, kade, kurang sempat mancing emosi. Orang Amerika mereka sibuk, kan sibuk dari umuran Pak. Kemudian kalau orang-orang lain itu kalau motong sudah habis tawaf itu tidak seperti kan kalau kita tak kayak makanya Pak. Pertama masjid, mustasir keluar. Mereka itu motong di Pak sudut. Jonas Wad. Yang buat jemaah itu Pak Rukun. Itu dia motong saja. Berarti motong jamaah yang sedang pasti paling pojok negeri Rukun itu. Apa namanya? Yang kita pasti mojok di situ. Kenapa karena orang lain itu potongnya kalau selesai itu tidak ikuti harus Pak. Jadi langsung potong saja. Nah, uang beberapa kaji, orang hayakan masih. Kenapa? Karena kita pengalaman. Kalau yang itu siapkan juga bagaimana itu praktek-praktek. Nanti ilmunya bagian khusus pembimbing ibadah. Yang keempat, siapkan permodalan. Dijajak Pak Asep Supri. Pak, upami sama Pak hanya acuh semua. Pak, kamu sudah beli dan bawa baju, bapak cukup 3 sel saja. Ini maksimal juga. Kenapa 3 sel? Hitung-hitungannya 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di tas. Muter minimal itu. Ya sebetulnya di sana baju akan kotor, Pak. Mau bau. Bapak tukang esangnya tidak akan bau sana. Jadi cukup direndam. Apalagi di Madinah itu tidak ada tempat hiburan di sini di WC, di kamar mandi itu sore sudah ganti lagi. Ya. Pak pertanyaan awal, bisa amal beda banyak. Airnya kapal, lampu, tangan nggak usah dibuatkan. Sebetulnya bapak bisa memperbaiki juga apa? Ibu, hobi masalah kalian itu nanti makan 20 makan apa lagi? 20.000 dari 1.000. Perkembangan siapkan pakaian tidur, pakaian masjid, pakaian untuk jalan-jalan. Sama kan pakaian masjid dan jalan-jalan. Masjid juga. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kemudian makanan yang paling favorit Bapak biasanya Bu awal berapa? Menu favorit itu supri, abon, mie instan. Nah, masalah habis Bapak Ibu nanti upami balanya langsung dihitung di rangka di kursnya kurs rupiah itu menjadi balanya. Jadi apa menjadi balanya? Bapak kita lakukan di dia 35.000, 40.000 itu 25 real. Wow, kalau orang baru anjir. Saus foto
pindah kursusnya ke Turki. Itu mau dimulai. Ya. Perbekalnya apa? Pakaian, makanan, siapkan obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Jadi kalau misalkan bapak kami lihat jangan baterai parang itu Pak, karena di sana tidak ada jualan baterai parang. Kemudian obat yang disediakan oleh tenaga medis juga biasanya obat-obat virus. Obat virus itu kadang-kadang sembuhnya agak lama. Ya. Perbekalan obat, kemudian buat biotomi, kan makanan yang dia misalnya saja supaya itu semua asin Pak, kalau kemudian kue tidak bawa dimasuk aman di hotel, ini mereka masak asin. Permasalahan siapa? Kemudian Bapak Ibu uang tunai perlu juga perlu tidak perlu, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau bilang mendingan Ibu bawa ATM saja. Tapi ATM bersihan Pak. ATM kosong. Kenapa di sana cara menggunakannya gampang? Tinggal Bapak masukin, tinggal pilih bahasa Arab atau bahasa Inggris. Mereka kan suka ada yang bahasa Inggris aja. Jangan-jangan uang yang keluar itu Pak campuran kalau di sana. Uang yang itu pernah di sana real, kalau ada 500, ada 100, ada 50, campur. Upami Bapak Ibu tidak berani niwaran ajaran Pak Dede. Pak ada ATM, ada tempat money changer, money secara tugas. Ya, biar siapkan perbekalan. Ini perbekalan dalam bentuk tas tadi ya Bu ya. Bapak Ibu membawa 3 tas, koper besar, tas ringan dan tas pas. Mas saya mas ke ATM mas. Bapak jangan untuk gelombang 1, gelombang 2 dan Caranya ATM di sini. Kalau gelombang 2 kayak di Romi itu harus di tas keretanya. Ya, karena langsung dipakai pas mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Ya. Lanjutkan biar kita lama. Dan juga siapkan untuk yang ditinggal. Karena Bapak itu meninggalkan orang-orang yang dicintai. Bahkan kalau perlu Bapak wasiat dari Ibu ke anak-anak. Nah, Bapak sama Mama banyakkan. Ya. Pandangan selamat saja. Bahkan kalau perlu aset Ibu itu dikasih tahu sama anak-anak. Karena kan kita sudah dijamin tidak ada garansi bisa balik. 9 Biar tidak disengketa itu. 11 28 9. Pada waktu masih sehat, bahkan tiap malam doa diri Tuhan biar sehat. Karena itu tiap perbuatannya kasih wasiat, kasih bimbingan. Karena ini aset doa yang tidak terus. Nah, setelah itu yang disiapkan, selanjutnya saya sampaikan dulu alur perjalanan haji. Perjalanan haji itu ada 2 gelombang Pak. Ada gelombang 1 dan gelombang 2. Upami Bapak dan Ibu kembali gelombang 1, maka dari tanah air itu langsung ke Madinah. Baru ke Mekah. Kalau gelombang 2 datang itu langsung ke Mekah. Ke Mekah pulangnya. Pak, bagus mana gelombang 1, gelombang 2? Saya keluar. Dua-duanya ada kepentingan dan kalau gelombang 1, gelombang 2 tos umroh wajib, tos haji beres, kantor di Madinah itu ziarah saja, selesai. Dan gelombang 1 apa namanya tidak mikir apa lagi, yang gelombang 1 dari Madinah beres saja pulang. Air Madinah. Hanya itu rada bikin kita shock itu kalau yang gelombang 2 dari Madinah dari Mekah ke Madinah rada shocknya di hotel dulu. Di Mekah hotelnya Arab itu Pak. Ada yang satu hotel bisa nampung 4 sampai 5 kloter. Apa yang saya sudah sementara di Madinah hotelnya kecil. Madinah Olip mah Jadi kan, tapi sebetulnya ini sama. Perang-perangannya sama, ya. Gelombang 1 ataupun gelombang 2. Nah perjalanannya seperti ini gambarnya, tapi tidak lebih jelas.
Tanah ini gelombang 1 dari rumah langsung ke Madinah, langsung ke Mekah, baru pulang. Kalau gelombang 2 sebaliknya, gelombang 2 itu dari Mekah baru dari gelombang 2 itu dari Mekah baru ke Madinah. Intinya seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan di rumah sekarang? Bapak Ibu mulai hari ini inventarisir apa yang akan dibawa. Acuh kemana dari sana, ditumpuk ke jalur masuk tas, tumpuk kiri. Acuh kemana, sajadah, Quran, tasbih yang dibawa. Kita katakan celana lebat, kaos baju dalaman, disimpan siapkan sih. Bapak menyalakan sokar rokoknya jangan disimpan di tas kerpengan, tapi harus disimpan. Kalau di tempat rahasia. Siapa akan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu biasanya sebelum ada musafar, yang suka walimah musafar silakan, yang tidak juga apa. Tapi walimah itu kadang-kadang juga budaya diundang. Yang diundang itu mau datang dengan amplop isi. Terus Bu, ya kalau undang sampai walimah musafar dengan amplop isi, nggak datang juga malu. Yang terbaik bagi Bapak dan Ibu adalah Bapak Ibu mengunjungi tetangga. Kami sangat tanda bahwa saya akan melaksanakan ibadah haji. Kalau saya punya kesalahan, maaf. Dia bahkan kalau perlu sambil nasi mahasiswa. Oke. Lanjut. Di Busbagdani, apa yang harus disiapkan? Nah, saya sudah gambar foto-fotonya beberapa supaya bisa tergambar. Nah, di rumah setelah beres, saya pun sudah siap. Kopernya kan ada koper besar Ibu ya. Koper besar itu untuk yang barang-barang yang nanti ketemunya di hotel. Jadi jangan Ibu menyimpan barang-barang yang perlu pakai dan Bapak pakai. Yang perlu urgent Bapak pakai simpannya di koper ini, yang kecil. Ya, ini tas paspor. Kalau petugas tidak bertransfer satu. Ya. Nah saya apa yang saya lakukan? Saya di sini. Ini ada setiap hari Minggu sudah ada pengajian. Beres pengajian saya pindah ke rumah makan. Setelah itu makan selesai. Kemudian kita masuk. Dan saya nah, kalau dulu ini karena dengan ibu negara, karena ibu negara berusaha buat nilai boleh bantu sawar. Ya saya boleh bantu sawar. Ini tahun 2017. Nah di rumah seperti itu kita selesaikan hak-hak adami kita, minta maaf dan sebagainya. Kemudian di Busbagdani apa yang dilakukan? Nah di Busbagdani itu Bapak Ibu nanti duduk tertib seperti ini Pak. Ya, harus tertib sesuai dengan rombongan. Untuk wakui keluar kalbet, ya, yang antar cukup di luar saja. Ya, ini saya ketika diberi tugas sama Pak Bupati daerah untuk melaksanakan tugas sebagai kepala kalbet, dan ini acara saya menilai. Seperti itu di Busbagdani. Nah di asrama haji, di asrama haji Ibu akan dan Bapak dikumpulkan di sini Pak, pas masuk itu. Nih, duduk seperti ini. Yang lansia yang pakai kursi di depan. Ibu jangan yang dandan, Bapak dandan lama saja di pagi. Apa saja di Busbagdani apa di asrama haji itu? Pertama nanti Bapak Ibu dikasih gelang. Ini gelang. Sama baru ketemu paspor di sini. Jadi Ibu dari Indonesia, karena dari Sukabumi sudah dekat. Paspor sudah diserahkan Pak? Enggak. Ibu sudah diserahkan paspornya itu? Bukan sudah diserahkan ke sana? Enggak. Ya, nanti diserahkan lagi di asrama haji. Bapak pegang paspor punya Bapak, Ibu pegang paspor punya Ibu. Tong dititipkan ke siapa? Pegang ke siapa? Ya. Terus apa lagi kegiatan di apa sama haji Bekasi itu Ibu dan Bapak ada manasik juga ya. Nanti pembimbingnya ada kakek-kakek yang sudah lama dari sejak saya dulu tugas sampai sekarang masih ada. Nanti praktek sini ada Ka'bahnya, ada jumrohnya, dan macam-macam.
Dan di sini biasanya hanya 1 malam transit saja. Bapak Ibu nanti diberi kupon untuk tinggal di kamar mana dan kupon untuk makan. Ya, tergambar Bu. Ini di asrama. Kemudian setelah di asrama di bandara. Nah di bandara Bapak Ibu wayang harus sabar. Seringkali pesawat bisa delay. Delaynya adalah tidak takut Pak, bisa 8 jam. 20 jam ya. Karena ini rencana itu kita tidak tahu, ya. Nah saya ketika diberi manifest ini oleh maskapai bahwa jemaah yang saya bawa 450 orang ini sudah, dan saya nanti pas tiba di bandara King Abdul Aziz ini sudah diserahkan ke petugasnya. Di bandara seperti ini Pak, pesawatnya biasanya pakai Saudi Airlines atau Garuda, seperti ini. Kemudian di bandara ini nanti pas masuk pesawat kalian ulah marbut sesuai dengan kursi, ya, sesuai dengan kursi masing-masing yang tertempel di tas paspor. Ibu kebagian di kursi berapa? Ya. Lanjut. Sekarang di pesawat. Nah, di pesawat Bapak Ibu nanti kalau tidak berpasangan suami istri tidak berdekatan. Saya kebetulan berdekatan sama istri saya. Kebetulan ini duduknya di belakang Pak, bagian ekor. Pengalaman yang pangkat dari yang terpilih pengalaman. Ya. Jadi belakang. Kalau Bapak Ibu tidak berdampingan, Ibu bisa ngomong ke yang lain, bisa dibatalkan. Misalnya Ibu lebih, Pak, tapi bilang sama petugas, jangan ngaruh sendiri. Ya, minta karena saya berjauhan dengan murid saya minta pindah. Maksudnya pertuker jauh bisa dipindah. Ya. Lanjut di pesawat. Ya sebentar lupa. Bapak Ibu di pesawat karena 9 jam, Bapak Ibu harus jalan-jalan. Ya, entong cari proyek Pak. Ada mahasiswa yang cari proyek, mahasiswa pas turun pesawat itu 9 jam Bapak bisa numpang. Ya, jadi jalan-jalan kami ada informasi pesawat aman, tidak usah gunakan aman. Itu hukum Pak. Bapak Ibu mobil air yang ditahan ada toilet itu pesawat. Ada mulai dari pipa dan sana terbatas. Ini juga hanya ada air sedikit. Pas sudah tipis tinggal dipijit tombol flash. Kurang kan? Itu dari dasarnya. Juga boleh, ya. Di pesawat seperti itu jalan-jalan, nanti makan Ibu pas makan di baju jadi makannya tidak suka bayar nanti mas. Apa yang disediakan oleh mas? Biar Ibu buat dan Bapak boleh. Ya, itu di pesawat, kemudian nah di bandara, masuk bandara, baik bandara Madinah ataupun Abdul Aziz. Bapak dan Ibu sudah siap pegang paspor masing-masing, karena sudah dicek dari imigrasi. Tapi kalau yang kemarin fast track ini sudah diperiksa masuk saja, karena periksanya di asrama. Nah kemudian ikuti kata-kata petugas ini. Ibu harus mana, harus apa, tunggu. Ini petugas maskapai yang orang Indonesia yang bisa ngomong bahasa Inggris. Nah ini harus sudah pegang paspor, ya sudah itu gampang. Nah sekarang tiba di hotel. Bapak Ibu ketika di hotel tong panik nyarian dia. Pak, ya jangan Bapak langsung nyari koper, biarkan saja koper. Ya Bu ya, Bapak Ibu kalau Ibu kalau dan saya koper di sini Kenapa? Karena koper ini nanti akan diantar ke kamar masing-masing. Bapak banyak dari koper itu bukan ya, jadi nggak usah panik. Nanti koper akan diantar ke kamar masing-masing. Kemudian, nah ini kronik Pak, di hotel ini hotelnya kebetulan Madinah, hotelnya kecil. Jadi untuk satu koper itu kronik seperti ini. Makanya Bapak kalau petugas belum nyuruh Bapak Ibu turun, jangan turun.
Tunggu aja dulu. Nanti kalau ada petugas, Pak, silakan kawom untuk menyuruh jamaahnya turun, kunci sudah siap. Jadi Bapak langsung tinggal masuk ke lift masuk ke kamar masing-masing. Kalau belum itu Pak, antri kunci. Apa biasa dari polisi? Ya, masalah kunci. Ini bagian. Kemudian saya sampai ingat, Pak, masalah kunci. Bapak Ibu kalau keluar dari hotel jangan dibawa ke masjid, titipkan di resepsi. Kenapa? Ada kejadian Pak. Rekrut jamaah haji gara-gara polisi. Saya 2012 Pak. Kenapa? Ada sekamar itu 4 orang dulu. Tos, umroh sampai kemarin tos umroh, baik di kamar ini, bagian pas kamar polisi dari di sana saya menuju balai. Mereka pulang. Doa ada di dalam dari semua masih. Oke. Saya akan berhaji dari itu juga saya. Jangan gitu aja. Tapi sekarang juga sudah tidak salah sebetulnya kalau emosi Bapak Ibu kalau kuncinya tidak ada tinggal ke resepsi saja. Saya minta master kunci kamar nanti dibuat. Pak dari pasaran ada tulis di bawah 702. Ya, oke. Apa? Itu di hotel lanjut. Sekarang apa lagi ya tadi ya? Ada lagi. Nah, kegiatan apa saja di Madinah? Ini di Madinah. Apa saja yang kita lakukan di Madinah? Pertama, sholat ahad. Berapa kali? 44 dulu. Tadi kalau kurang dari 40 itu dia. Saya kemarin di Madinah cuma 7 hari kurang ya. Tidak ada lain, Pak. Bahkan 40 tidak cukup. Itu yang paling kenapa? Karena tidak arba'in tidak menghapuskan haji. Kalau itu sami. Pasti ya. Kemungkinan ada kemungkinan seperti itu. Ayah memiliki satu bulan Pak. Kenapa? Karena kebijakan tertentu yang dirilis sebagainya. Jadi kalau di mana itu Bapak Ibu tidak bisa sholat tarawih sampai 40 karena di mana tidak tersuruh ya sholat sunat arba'in. Lanjut apa saja lagi ziarah atau siti tour. Bapak Ibu pakai maktab itu disediakan ziarah gratis. Nah ini disediakannya bukan oleh kami tapi oleh maktab, oleh panitia haji di sana. Jalan-jalannya kemana saja? Kebun kurma, Masjid Kuba, Jabal Uhud, terus apa lagi? Banyak. Jalan-jalan dan ini kan Pak. Bapak Ibu nanti petugasnya Pak Jamal nanti didatangi oleh panitia di sana. Besok jamaah siap jam sekian harus sudah ada di dalam hotel. Tidak jalan. Ya, kemudian persiapan pergerakan. Nah, saya lewat dulu. Ini ada gambarnya. Tadi Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi apa saja gambar sholat sunat arba'in. Bu lihat ornamennya begitu masuk juga. Tidak ASEAN rata dengan gedung sama. Sound system kita volume sama di sini akan semakin nyaman di beribadah. Nah ini upamian Korea Selatan, Umar dan sebagainya itu tadi ya ada. Kalau yang tidak ada tulisan dari kosong ada tulisan di sini. Nah ini makam Nabi kalau dilihat dari luar pas di bawah kubah hijau ini. Pas di bawah kubah hijau ini adalah makam. Jadi itu di Mekah, di Madinah seperti itu kegiatannya. Sekarang di Mekah. Di Mekah apa saja kegiatannya? Saya langsung saja ke gambar biar langsung kebayang sama Bapak Ibu. Yang pertama umroh wajib. Pas datang ibu ke hotel istirahat sebentar, Bapak Ibu siapkan pakaian ihramnya kan sudah dari awal. Tadi ibu tangannya atasnya nggak boleh kelihatan pakai sarung tangan, hati-hati Bapak tidak boleh pakai tutup kepala. Kayak ihramnya mata kaki tidak boleh tertutup, penggirmo sepatunya tertutup. Ya kan untuk melaksanakan umroh
Saya dari apa? Dari Bukit Soka berapa kali Bu? Ya. Saya lalu kemudian minum air zam-zam. Aku sok bagi masih buat minum haji aja sekali. Nah di situ bisa geomal saya. Dengan geomal yuk. Dengan geomalnya disiapkan ini zam-zam. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak kuat coronanya jangan minum yang ini, yang hangat saja, yang biasa saja. Kalau dingin itu masih kita buka. Ya. Dan yang terakhir di Mekah itu adalah ini tawaf sebelum. Ya. Ini tawaf perpisahan ketika ibu pulang dan Bapak pamit dulu ke kiri dan berdoa mudah-mudahan kita bisa balik. Amin ya Allah. Oke, itu umrah wajib. Setelah umrah wajib, apalagi? Nah, ini kegiatan puncaknya yang pertama, yaitu Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Bapak Ibu, kalau persah di hotel Bapak nyanyi. Harus masuk hotel ke petugas kalau saya mau sampaikan ke petugas. Tapi di Al-Musna kalau Bapak dan Ibu hilang kesasar, ini agak susah. Di malam kemarin tahun 2023 kebetulan yang sakitnya karena tidak pakai siloam saudara. Ini yang meninggal orang Majalengka di orang Tiga tidak ada yang sudah meninggal. Kenapa karena hutan belakangnya? Al-Musna. Nah ini gambaran Arafah seperti ini Pak tendanya. Kalau saya 2016, 2017 tenda masih di Italia Pak, dia pakai sarung. Italia saunan karena harga duri panas ditambah sama. Sekarang ini sejak 2017 sudah modern tahan api. Bahkan sekarang AC-nya sudah AC yang terbaru ya Pak. Dingin. Nah ini yang di belakang ibu, namun hijabnya berusaha paling sasaran. Apa menjadi wajahnya seperti itu? Ya, bapak-bapak di depan ibu. Nah kemudian, entah bapak sekarang masih pakai kasur lagi ya? Iya, pakai. Kalau pakai kasur itu sebetulnya orang mengenal kepala kasur. Kalau tidak pakai kasur, minimal bisa rekan susah. Info terbaru masih kan? Ya, kalau masih pakai kasur, itu pakai apa? Pakai kasur Pak Dede. Nanti cara perawatannya suruh berdiri semua, berdiri di atas kasur masing-masing, biar mereka rapi. Karena kalau sudah tidur mereka barang di sebelahnya, suruh. Saya kebetulan kemarin dengan Polda Cimahi, saya anggota dewan, ini saya sering sekarang berdiri semua. Kalau sudah berdiri, mau enggak? Jadi satu kasur, dua kasur itu bisa bertiga. Dua kasur bisa bertiga. Karena kapasitasnya ini hampir 400 orang. Kami itu maksimal 90 orang. masih berkasur sekarang. Bapak Ibu yang suka pakai bantal, tidurnya pakai bantal. Kalau tanya sebabnya tuntas, khususnya, kalau sudah yang terakhir, sampai sandi. Kalau saya pakai tas, boleh. Tapi namanya aksesoris apa yang digunakan untuk korban? Ya, di Arafah kita masuk Arafah biasanya dalam antip. Ya, Bapak Ibu sudah masuk dulu di hotel itu siap-siap. Dan ingat waktu Arafah itu bis dikurangi Pak. Bapak dan Ibu biasanya satu kloter yang 10 bis, jadi cuma 8 bis. Kenapa? Karena mengurangi kekroditan di Mekah. Kalau semua 10 bis pasti macet, nggak bisa jalan. Jadi hanya 7 bis atau mungkin 6 bis. Nah, gimana caranya? Nanti untuk besok mereka akan ngatur ibu-ibu dan lansia terlebih dahulu masuk. Lansia masuk di jalan, nanti belakang bisa berhenti. Ya, bisnya berkurang. Nanti ibu yang paling dan bapak pas menurut pas harusnya itu bisa dikurangi. Jadi 7 orang. Kenapa? Karena menghindari kemacetan. Dipadatkan yang dulu. 2023 Pak, itu pertama haji full. Ada bapak mungkin dengar, ada satu kloter yang masuk Musdalifah dari jam 3 jam 10 keluar. Hampir laparan,
hampir banyak korban kalau tidak ada dropping roti dan air dari pemerintah langsung. Kenapa itu? Bukan salah panitia, tapi karena mobil tidak bisa bergerak. Kebetulan jemaah saya itu tidak ke Musdalifah, hanya lewat saja. Kenapa? Karena waktu itu Mina jadi Musdalifah dan Mina itu beririsan. Ya sudahlah, kita masalah lewat saja. Lewat langsung, dan belum baru masih bisa, karena yang beririsan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kenapa itu ke Musdalifah? Nanti tanya sama pemerintah. Ya. Nah ini sedang wukuf, ada beberapa wukuf seperti ini Bapak pas zuhur. Ini saya pernah sampaikan ke Pak Walter, kalau tidak salah ini jadi khotibnya Pak Sulaiman Muda, itu di Arafah. Dan jelang tengah malam habis maghrib kita bergerak ke Musdalifah. Musdalifah tadi kalau ingat kalau tidak Musdalifah tidak jadi masalah. Kalau Pak saya Abdul, saya besar tidak. Apalagi kalau misalnya kebetulan minanya tidak jadi. Tidak jadi itu mina berapa? Nah ini Bapak potret Bapak dan Ibu kalau melontar. Biasanya melontar itu pas jam subuh atau tengah hari, jadi jam 2, jam 3 Bapak Ibu sudah. Karena ini rute kosong untuk melebar jumroh. Nah ini kebetulan ini kalau berdatanya orang ini saya hafal pasti Madinah. Ya. Kebetulan kemarin kenal betul kalau kamu kemarin saya dengan Hikmah dengan Pak Alaksa. Alaksa waktu itu masih jajan. Sekarang itu ya sudah meninggal. Oh yang sakit ya. Nah ini gambarnya seperti ini Pak di Mina. Pedanya yang ponsel ini ada Bapak Ibu depannya sama, bentuknya sama, harus hafal di mana tempat kita. Arafah, Musdalifah. Setelah Mina, selanjutnya di Mekah lagi ada Siripur juga. Nah, kalau Siripur di Mekah ini relatif dari kabilah. Biasanya banyak saya tidak tahu itu dari kabilah yang ada. Mana saja? Pertama ke Gua Rio. Kenapa itu bisa dari Gua Rio itu melihat pertama seperti itu. Kemudian ke Akif. Saya yang suka minum susu rendah segar di situ masih ada. Hati-hati juga kok, karena higienisnya harus diperhatikan. Masih ada. Dan yang terakhir ini bisa naik gantung dolar. Kereta gantung itu bisa. Ya, situ itu kalau saya dibahas. Nah, sekarang persiapan kemana naik berapa di Makkah sudah, umroh sudah, ke Madinah sudah. Sekarang persiapan naik harus dicatat nih Pak. Mulai pakai barang bawaan, perhatikan berat yang diperbolehkan. Overbesar berapa kilo? 32 kilo tidak boleh itu. Bapak Mayor, jangan itu pasti dibongkar. Kalau atas dibongkar, tempat dibongkarnya itu diberes sendiri. Jadi Bapak Ibu beres sendiri. Jadi kalau misalnya sudah lebih 32 sudah ada, biar aman. Kemudian perhatikan juga barang yang boleh dibawa. Jangan pernah makan Pak. Fokus pun mau padu dia taruhan. Ya, nih gambarnya seperti ini. Nah, barang-barang yang dibuang di sana tidak bisa dibawa. Jam-jam, baju dan sebagainya karena over kapasiti. Atuh mah kami kok geser kacung sebenarnya ada ibu-ibu yang kreatif. Pas pulang ke Indonesia bajunya beli kali mana aku. Tuh bapak itu tuh. Kenapa? Karena sekali tombol kan kalau dipakai itu nggak jelas. Kalau nempel di sudah pemeriksaan X-ray sudah aman. Tapi bisa dilihat. Mendingan kalau Bapak Ibu banyak oleh-oleh yang bisa dipakai. Tapi ingat, paket itu Bapak jangan nyeret ke waktu al-husna. Karena itu sudah kodir pengirimannya, misalnya datanya 1 bulan. Atau nanti yang dikolektif cara diberitahu. Ya. Nah kalau yang di 10 bulan, Bapak Ibu ditimbangnya seperti ini, tugas penerimaan adalah
Bapak Ibu sudah menyiapkan kopernya di lapangan. Upami Bapak Ibu dari keluar sudah simpan saja di luar. Yang kami nanti kelewat ditimbang. Kalau kelewat ditimbang, karena nanti tidak bisa badan. Harus timbang sendiri petugas. Makanya sebelum keluar, kalau misalnya kata petugas Pak, nanti pagi ada timbangan. Kebetulan Bapak mau umroh, sudah simpan saja di pagi. Ya, ditimbang. Beres ditimbang nih, kalau saya pas terakhir itu kayaknya pulang itu saya panggil ke makam. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita juga bisa kembali menuju ke makam dan nah ini contoh pakaian yang dibuang oleh petugas. Tadi petugas alhamdulillah sama pakaian sama petugas mana nih? Ronis dulu kamu mau main nggak? Mau. Yang aqua kecil. Lanjut, nah hotel kabur. Kalau Bapak sudah BPW, sudah apa? Biasanya 2 hari menjelang puasa sudah kebayang pantau rumah. Sawah. Sudah kelihatan ya. Sawah, Ya. kebun. Bapak Ibu tinggal bercengkrama di lorong hotel, di lorong sudah selesai. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, Tata nama tulisan. waktu tidak terasa. Mana? Tapi pas dokter Waktu tulisan. OTW libur. Udah tadi tinggal tidak. Oh iya benar. Semoga selamat kabur masing-masing dirinya. Amin ya Allah. Ya, Bapak dan Ibu itu dapat jaga yang 5 meter ya? 5. Ya, dapat yang 5 meter per orang. Ya, untuk kemarin. Dan tidak boleh membawa zam-zam di luar Nyusul zam-zam tambahan teh. Pendayanya. Dan sebab pemerintah yang sadar duit, keinginan duit di kamarnya nanti mereka tambah. Terus kayak musim itu di bandara, bunda. Subhanallah. Hati-hati. Kenapa Pak? Pakai nggak boleh air zam-zam karena memang selama yang penerbangan umpama zam-zam bocor, kemudian nambah kabel-kabel lainnya pesawat. Koslet. Jadi yang dipertimbangkan itu aspek keselamatan. Ya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan sebelum nanti saya tayangkan foto-foto real apa yang terjadi, ada yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyadi dari Kecamatan Nyalindo. Saya akan bertanya ke Bapak karena kebetulan Bapak sebagai petugas haji yang beberapa kali sudah berangkat, jadi pasti punya trik cara untuk memberi kepada para calon jemaah tahun 2025. Ini terutama untuk para ahli hisab. Tadi Bapak sudah berapa kali bilang masalah rokok. Nah, ini. Saya ingin penjelasan Bapak sebagai petugas, berapa sih jemaah haji diperbolehkan membawa rokok? Itu yang pertama. Berapa yang supaya nanti di sini semua yang ahli hisab paham, jadi jangan sampai bawa satu bus itu jual di sana. Terus yang kedua tadi untuk kegiatan terutama arusnya mungkin ada istilahnya kegiatan tarbiyah. Nah itu apakah sistem seperti apa apabila ada KBK yang berjalan mungkin kita bisa mengikuti, tapi apabila ada yang ingin mengikuti tarbiyah seperti apa prosedurnya, bisa beberapa pertanyaan ya Pak? Satu lagi masalah untuk kegiatan murur, apakah masih tetap dilaksanakan, terutama ini untuk jemaah lansia yang membutuhkan penanganan khusus. Murur itu untuk yang saat ini seperti apa, dan memang biasanya yang membagi adalah dokter, nanti teknisnya seperti apa. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama rokok.
tahun waktu saya berangkat rokok itu dibatasi Pak 200 batang. 200 batang itu berarti 2 stok ya? Ya, 2 stok. 200 batang. Sebetulnya kalau bawa 2 stok itu berarti 20 bungkus. Kita di sana 40 hari, sehari sebungkus. 2 hari apa ya? Berarti 2 hari 1 bungkus cukup. Dan sebetulnya rokok di sana itu oke kan? Ya, sebetulnya kan kalau tinggal di Bandung, kalau rokok, nggak ada rokok. Jadi sementara ukurannya 200 batang. Di sini yang paling paling profesor. Dan kalau bisa direkam. Ya, sering ada yang bilang gitu. Ya, mau direkam bawa baju silakan. Ya. Upami bapak sekarang udah 4 bungkus jadi lebih. Dan mau. Tapi kalau misalnya bapak saya hadiah niat berhenti rokok. Sebetulnya nggak enak Pak, bantu rokok cuaca. Ingat Bapak Ibu, kalau maksimum itu suhu itu sampai bisa 49 derajat. 49 derajat itu seperti Bapak Ibu melewati lubang karet gitu. Saya nyaman rokok. Ya, jadi 200 batang. Kemudian kaitan dengan tarbiyah. Tarbiyah difasilitasi oleh maktab. Oh iya. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk tarbiyah berangkatnya ke Jalan Dulu, ke Mina, Arafah, Mina. Ya. Untuk kemarin itu gratisan kok, dulu dan sekarang ya. Dan ini jadi objek juga Pak. Semakin banyak ada banyak. Ya. Saya memberikan saran mengingat ikuti biar karena jalan kalau sakit sudah tidak ada. Ini kaitan dengan mulut, Pak Mama ada informasi terbaru nggak kemarin pelatihan? Apa? Mulut ada informasinya. Ya, silakan. Saya ini harus infonya terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atur nuhun panitia, para kepengen, para sepuh, para tokoh, bapak kali ibu, para petugas, para pembimbing ibadah di masing-masing gereja, Bapak Ibu, calon Allah, aku pribadi sebagai hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyarangan kurang sadaya, di mana oke kurang ayatnya, kira oke ketika tidak ngerti, ketika terpaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kurang nanti dokter kurang kami di Allah di Arafah. Beribadah sudah tinggi, saya pun tadi harus di tempat bangsa kali ini berkenaan dengan urut. Ini mungkin sudah beberapa kali dilaksanakan. Dari tahun kemarin, tahun sebelumnya, dan insya Allah tahun ini pun masih dibuka peluang. Siapa orang yang bisa dimasukkan kepada peserta urut itu? Ada beberapa kategori. Yang pertama, para lansia yang utur. Kenapa disebut lansia yang utur? Karena boleh jadi ada lansia yang gagal mereka. Kenapa? Dan alokasinya peserta utur itu lansia yang utur. Karena secara logika ada di antaranya jamaah haji yang walaupun sudah lansia sekali lagi tapi gagal meringkas. Yang kedua, kategorinya orang yang utur, mau lansia atau bukan lansia. Apa arti mundur itu? Mundur itu dari bahasa Arab, marron yang mundur, marron melewat, hanya melintas.
Sekali lagi, orang yang masuk kepada peserta kegiatan guru adalah orang yang hanya dilewatkan saja tanpa diberhentikan di tempat. Tempat mana yang dilewat? Kira-kira ada yang sudah tahu? Nah, ini berarti ilmu dari para pembimbing di KBK. Sekali lagi, tempat mana yang dilewati itu? Muzdalifah. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah kita sudah akomodasi dengan kendaraan yang sudah dibiayai oleh negara, dibiayai oleh sekolah dan itu semuanya. Kita akan masuk bus semuanya. Begitu dari Arafah, setelah kita wukuf mau menuju ke Mina, yang biasanya atau beberapa orang tinggal dulu sampai selesai sholat di Muzdalifah, tapi orang yang masuk kategori peserta kegiatan guru begitu dari Arafah langsung hanya melintas ke Muzdalifah, langsung ke Mina. Paham? Ganti memahami. Nah, sekali lagi, ini harus dipahami oleh semuanya. Siapa orang yang akan dan telah melakukan kegiatan guru itu adalah orang yang punya rebus lansia yang utur atau lansia yang utur. Jika mereka harus diingatkan dulu di dalam diduga menurut medis dan sisi fisik itu diduga sekali lagi dirinya boleh jadi akan menambah repot, boleh jadi akan bikin repot kepada pihak yang. Karena itu hasil ijtima para alim ulama ini tidak sembarangan. Yang tadi diulang-ulang oleh Bapak Narasumber itu, ketika kita tidak melakukan sesuatu yang bukan prinsip, jangan haji abdi jadi insya Allah. Haji abdi sah insya Allah. Apalagi yang bisa menentukan sah dari haji kita itu ketika tauhid kita tidak oleh yang akan menjadi haji kita itu sah bahkan diterima sebagai dimabrur ketika tauhidnya tidak oleh. Ini kata kunci yang diduga kurang populer. Ada haji kegiatan ibadah sah berdasarkan kaidah fikih. Ada wudu, kalau sholat ada sekitar katingan, ada takbiratul ihram. Berangkat menuju tempat ibadah haji kita berpakaian geliung katingal keluarga dideket akan diujar suki dan pas mulina itu jelas kegiatan fisik. Ibu nutup aurat, bapak nutup aurat, bapak tanpa busana apapun kecuali 2 kain ihram yang tidak berjari jumlah gambar kain. Sedangkan dia ke sawah ke pasar makan samanya naik miskin samanya, tapi salah ini kurang bulan lagi ibu nutup aurat dengan resmi dan lain sebagainya. Sah ibadah kita sah dari sisi kaidah-kaidah fikih berdasarkan kaidah-kaidah yang ada hubungan dengan kaidah-kaidah yang melekat dengan fisik kita semua. Tapi sekali lagi yang harus dipastikan oleh kita semuanya itu menarik tadi. Tapi mau sekian kali masih itu ada hubungan dengan bahasa kami. Mari kita sama-sama doakan saya, doakan negara, menteri agama dan hanya sampai tingkat paling bawah, keluarga besar kita, para guru kita, teman kita, pembimbing kita, petugas kita, harus mampu kita meyakinkan bahwa benar tidaknya, sah tidaknya, makruh tidaknya haji kita, umantum kalbaru tauhid kita semua. La ilaha illallah. Ini yang harus diperlukan dari kita, karena ketika kita baca dalam Al-Quran, orang yang akan bepergian mau umrohan, mau hajian, balik ke pasar, ke kantor dan lain-lain, jangan lupa satu kalimat yang penting, inni lahibun ila rabbi sayyidi. Ya Allah, sesungguhnya aku pergi dari tempat ini menuju tempat yang lain. Hanya menuju Engkau. Ya Rabbal Alamin, menuju Allah. Saya dimanapun aku berada, pasti Engkau selalu memberikan petunjuk padaku. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semuanya, jangan kaget ketika ada yang dulu, ada yang sakit. Sebelum kita lakukan atau setelah, lebih dari
kantor. Ya Allah, mudah-mudahan bapak kalau saya bangun itu tidak pernah, tapi pernah ada orang yang wafat di pesawat. Adakah orang yang wafat pada waktu ada orang yang sudah biasa selamat pernah besok di adakah orang yang jadi berangkat? Tugas kita berkaji dan aktivitas hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, mulut artinya segala tidak berdiam di Musdalifah. Bagi mereka yang jam-jam kualitas nanti diakomodasi atau dikoordinasikan siapa yang akan ikut mulut, siapa yang tidak. Kita selalu koordinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Mana semuanya? Insya ibadah haji kita hanya lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Ya. Ibu dari ibu. Apa turun suami? Ya. Baik, sambil nunggu ibu ada masalah nih. Ada pertanyaan, kita coba saya gambarkan apa yang ini tadi sudah ya Bu? Ini sudah. Nah, Bapak Ibu nanti di sana ada dapat makan seperti ini Pak. Selamat datang ini. Tapi selanjutnya makan siang, makan malam, boxnya seperti ini. Makanan ini Pak ada batas kadar saja 4 jam biasanya dari sejak dikeluarkan. Jadi kalau makan siang paling lambat dimakannya jam 2, lebih dari itu kadaluarsa. Malam juga paling lambat jam berapa itu kadaluarsa. Ya. Pak, kalau menunya Bu, ya seperti itu. Menu terbaik yang Allah berikan untuk Bapak. Ya kan sekali-kali Bapak ketika membuka mata, jadi semakin bilang keadilan semakin berbilang. Karena Bapak dari harus makan untuk memperkuat tubuh kita. Ya, lanjut kita makan di gambaran saat ini seperti ini. Kalau pas dan tabaran ini tidak ada jarak untuk kita rela-rela. Bapak Ibu rombongan harus tetap bergabung, jangan bercerai-berai. Ini tadi sudah, ini jam-jam terus seperti ini. Nah, di kamar ini saya pernah minum juga gara-gara ikhlas. Ini semalamnya 1.600 real. Waktu umroh 2011, saya tidak bagian kamar karena mulai Arabnya juga mungkin khas. tapi pas di sana, juga di sana boleh pertanyaan. Semua berapa Pak? Baru pada 2011 saya itu masih 11 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Sudah saya siap di mana saja, terjadi di sini. Saya tidur. Sarapan lagi Pak mual boleh kopi buah-buahan. Oh, telepon jika manual daya jengkol teh mulai pada disarapan. Pintu masuknya juga, liftnya juga berjenjang Pak. Barang dari sini belok lagi, masuk lagi, masuk lagi. Jadi satu malamnya 1.600 real. Kali berapa? Sekian juta. Nah, makan siang. Ini makan siang biasanya di buah-buahan. Buah-buahan di sana jangan khawatir, banyak. Jeruk juga bagus-bagus. Kemudian pisangnya juga pisang apa yang jamnya itu san. Nah, sampai supaya buahnya banyak. Nah, isinya itu berbanding termasuk para lulus seperti. Jadi Bapak Ibu pemilihan lagi untuk bebas, lagi gede gitu. Ini biasanya menunya 3 macam ini. Nasi, lauk, sayuran dan buah. Kalau pagi dapat kopi. Nah, ini gambaran responnya seperti ini. Bapak yang jadi taruh ini masih bertugas bagian angkutnya. Awas kalau makanan, berbahagia. Angkut jangan, minimal 4 orang. Soalnya air minum per orang 2 botol. Belum buah-buahannya, belum nasinya. Jadi minimal 4 orang harus bagian angkut ini. Untuk taruh nanti sama taruh.
Ini perlengkapannya sudah. Ini saya bertugas saudara itu ya. Kalau bos, ini sudah siap untuk mereka. Kalau WC mampet atau apa tinggal bilang saja. Ya. Nah, ini ibu-ibu kan biasa dilebur ya. Kalau semua poin di gembol, dilebur. Bapak Ibu untuk di hotel ada tempat cuci di lantai paling tinggi. Biasanya di lantai 13 atau 14, ada yang lantai 17. Sudah disediakan mesin cucinya, sudah disediakan jemurannya. Bapak Ibu cuma bawa jekiran saja, biar tidak terpakai. Kalau semua tamat Bu, dan tamatnya sudah dipakai beberapa tahun kemarin. Jemuran saja. Kalau perlu Bapak Ibu nama, kalau punya kaos dalam pakai nama, biar tidak tertukar kalau Ibu dan tahu. Ya, dinamakan di sini ya. Tuh, di foto Pak Abdi baru dia orang Surade. Surade. Nah, bagi ibu bapak yang mengalami gangguan pernapasan, kalau harus bawa ini alat ibu belum. Karena kalau dari tugas cuma satu, kita ganti 450 jamaah. Bayar kalau bapak dapat bisa naik betul. Ini kalau beli di online harganya sekitar 200 ribuan, 200 ribu. Nah, ini juga tahu. Bapak ibu kayak kantor-kantor bayar di Indonesia ayat itu. Oh, ini zero. Mungkin dari Pak Hosel di transfer di Bursa Indonesia macam itu. Seperti itu. Anu hobi teh kotak teh botol ya. Iya. Dogan ya. Ya. Bapak Ibu bisa. Kemudian hotel di Mekah seperti ini Pak. Alhamdulillah lantai 17. Ini 17 lantai. Ini di Pak Suleman kita di mana? 2022 kan tadi masjid ya? Ini masjid. Hotelnya bagus-bagus. Ini 17 lantai. Apa ya? Bapak Ibu sudah sentiasa mau terus belajar. Menceritakan ada yang masa, ada pada turun, misalnya kalau turun. Nah, ini bapak-bapak kalau sudah santai di lorong-lorong. Nah, ini makan sebuli, para petugas ini dijamu oleh mantap oleh rakyat. Nah, ini di Arafah Pak, kamar mandinya seperti ini. Bapak Ibu, Arafah dan Mina itu yang paling berada sulit itu di Mina, di kamar mandi. Kamar mandinya terbatas, jumlahnya banyak. Jadi Bapak Ibu harus cari trik bagaimana cara supaya teatri. Biasanya orang Indonesia teatri itu langsung jam tangan. Mau makan kan sampai kelam, biasanya tidak kosong ke situ. Makanya udah pastikan enak ke situ. Dan cara Indonesia sampai kalau kecap, ya. Nah ini di Mina, Bapak dan Ibu hafalkan ini. Ya, nomor ininya. Soalnya bentuknya semua sama, pintunya sama. Hafalkan nomor ini. Nah, sebelum ke arah Ustaz itu petugas itu aku survei dulu. Nanti Pak Ustaz, Ketua Pak Kloter sama KBN ini survei di mana kloter kita tempatnya. Di sini. Ya, dari warna beda-beda. Jadi Bapak Ibu datang ke sana nanti petugas sudah hafal duluan. Nah, tugas Ketua Kloter Pak Jamal. Nih, menuntut si Bapak ini adalah orang Jambi Pak. Karena saya pakar hobi petugas, saya harus mengantarnya. Asalnya si Bapak ini takut di foto. Oh jangan di foto, takut masuk koran katanya. Malah ini dokumentasi. Ya. Nah ini KFC-nya di sana. Alif. Nah ini masjid Jin. Saya selalu di masjid Jin. Kalau orang masjid Jinnya jauh mana? Tapi saya Jinan terus masjid. Masjid. Nah ini pas mau tawaf pada terakhir pulang. Keadaannya akhir-akhir seperti ini. Nah Bapak kalau misalnya makan di kamar sudah ada mulai bosan ingin variasi, bisa di luar ini satu paketnya 15 real. 60.000 ini bisa makan berdua. Kalau Bapak saat itu ada hal real, ini bisa makan ini. Itu porsinya 15 real saja. 60.000 bisa berdua.
bagi sakit. Ya. Nah ini Arafah. Di Arafah saya ingatkan kembali Pak, ini angkutan seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Jadi Bapak Ibu, seminggu sebelum Agustus tidak boleh keluar dari hotel karena angkutan tidak ada. Adapun bayarnya bisa 10 kali lipat karena lebarannya orang Mekah telah menggunakan usaha Indonesia ini Pak Arafah. Biasa misalnya ke kantin 10 real itu bisa jadi 100 real. Kalau musim jalan Agustus. Kenapa? Karena angkutan kalau makan tidak diberhentikan karena ya sekarang itu Pak ya, makan diberhentikan tidak? Ya. Kalau dulu makan stop juga, sekarang tidak. Ya. Nah, Mas Sulaiman Mukhtar bilang itu rubah apa wukuf. Tadi sudah. Nah ini Januari Bu, jam 3 kami harus sudah siap membimbing bawa jemaah untuk melontar. Nah, gambaran melontar ini ketika berjalan ke Jamarot seperti ini. Ya. Kalau yang di Mina aja di kemarin itu jalannya hampir 7-8 km ke Jamarot. Bolak-balik 14 km. Makanya ya, Pak, ini Rene Kombo jangan bilang Rene Kombo di sana ada yang Rene Kombo di sana di situ pantai. Ya, nih. Tadi saya perhatikan tauhidnya bagus-bagus. Ya. Nah ini perjalanan ke Jawa seperti ini. Nah, ya, saya cerita ini. Ini suami istri Pak. Ini sampai Pak mandi juga itu suami istri Pak. Saya kasih aja ceritanya. Terus sampai saya di tukang cukur, menangkap tukang dan tukang cukur. Sudah ini ceritanya. Bapak Ibu, ini yang saya cerita dari asrama haji paspornya sudah hilang. Nyampe Mekah, baju ditambal, tipis di mana? Tapi terlewat langsung gimana? Nah ini istrinya juga sampai saya tulis nomor telepon petugas. Karena ini 1 menit diantar tos aja. Allah Akbar. Bahkan Pak pernah ketika di Arafah si ibu ini ada di Masjidil Haram, nggak tahu jalannya seperti itu. Dari Masjidil Haram itu hampir 10 km. Ini sudah di Masjidil Haram. Dijemput pagi-pagi sama saya dan dia di Jamarot betul-betul kalangan kamu Pak. Bu, mau sekali ibu dijemput segala, dari ibu keluar Allah. dosanya apa? Dosanya dia nabrak orang katanya, kemudian diuruskan asuransinya ini pasti boleh disana. Dua-duanya gila. Makanya tidak boleh hadis tauhid kita harus lurus. Ibu yang punya dosa hak halal itu ini nama dasar bersihkan karena kita akan berbunyi bermacam terus bersih. Jadi, nah ini Bapak dan Aki jalan pulang pas telepon hijau. Video call ini hijau ya? Video call. Ini hijau ya. Nah seperti ini Pak, Bu, ketika jalan pulang itu sudah sampai Ngario. Nah Pak, ya sama protokol saya Mas ya. Ada yang jual kok Indonesia Pak harganya 30 sampai 35 real, 140.000 sebungkus. Ada rumah sana kan? Ya, ini stok rokok sudah mulai meninggi. Nah, Bapak Ibu masak. Bapak Ibu kalau Ibu punya makanan ayam tidak dikonsumsi biasanya disimpan kemudian diolah lagi masak dengan sesuai. Walaupun cuci belah dimasak. Makanya Ibu masak orang ini orang Sulawesi semua. Ini dia bahasa orang Sulawesi. Saya mau bagian sebelum dari ibu-ibu ini. Tata kalkol ya gitu. Jadi saya tata kalkol seperti ini. Nah, untuk membahasnya kemarin ada bis yang 2 tuh ya Pak Sulaiman, yang bisnya baru-baru Pak. Jadi nggak kereta api. Gue sudah ibu bersih baru.
Ibu turun tinggal pijit, mau turun di mana seperti ini. Bis yang dua bukan bayar. Nah, untuk kesehatan, maaf, ini pasti Madinah nih lagi membuat paspor. Membuat paspor, paspornya harus jumlahnya 450, kalau tidak itu tidak bisa pulang. Nah, ini yang ada serem. Ini namanya mortuary fire station. Ini bahasa Sunda kamar mayit. Saya alhamdulillah tugas kemarin mengurusi mayat 3 orang. 3 orang jenazah. Nah, seperti apa? Bapak Ibu, jenazah jamaah haji yang meninggal disimpan di laci-laci itu. Di laci-laci. Di laci. Kalau kita lihat terus jemaah Arab, Bapak bakal ngomong. Kan kita mau mayat ya Pak, kalau mereka mau menarik penyakit. Jadi, mau ikut bawa juga Bapak. Nggak boleh. Seperti ini. Jadi penghargaan kepada orangnya orang Arab berbeda. Nah, dari kamar mayat langsung dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan. Ada jemaah Cimahi Pak, walaupun keluarga saya Pak, jemaah nggak pun biar di sana ke Indonesia, pada dikubur di Indonesia. Sholat di mana ibu siap, ibu harus siap nyalakan, umur siap, pokok siap 1,2 miliar. Kalau sengaja kok kita disuarakan sama Masjidil Haram, dikubur di tanah suci kita aja, ya, kalau ada yang bisa. Nama dia ada oke kemudian. Nah, di program masih pasti. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kamar tunggu pemulasaraan. Bersih, wangi, ada bau kamper, ada bau risol, wangi saja. Ada konstruksinya dan sebagainya. Nah, ini sumur Zam-Zam dulu yang di sini. Tapi sekarang sudah ditutup. Tapi supaya bau ibah di dalam bukan, ya. Sekarang sudah ditutup. Nah, ini tempat lahir Nabi, Maulid Nabi. Sekarang dipakai jadi library perpustakaan. Nah, ini di Gua Hiro di atas. Biasanya naiknya jam 1 jam 2 Pak. Sholat subuh jam 3, sholat subuh di atas. Ibu yang tidak kuat jangan maksakan karena trek-treknya tinggi Pak. Jadi putar ke gunungnya seperti itu. Sudah di atas, mau ke Gua Hiro-nya ke bawah lagi. Jadi benar-benar ada gambar. Ini bisa view Mekah dari Gua Hiro. Ini Abdullah bin Abbas, pintu Taif. Ini perpustakaannya, ini masjidnya, ini di dalamnya seperti ini. Nah, ini tempat sa'i, Bukit Safa Marwah. Sampai seperti ini nunggu. Karena kalau kita masuk ke masalah yang makar ya Pak Sleman ya, masalah itu panci. Kalau ke masalah jam 8 jam 7 pagi itu baru bisa keluar dari masalah 15 menit sebelum zuhur, sebelum waktu sholat. Jadi baru saya dari jam 8 nunggu sampai jam 12 kurang seperempat itu di kamar mayat ini. Nah, kayak mulai itu. Akhirnya foto dari sana. Baru kalau sudah waktu kita waktu sholat dipanggil jemaah sudah disiapkan. Seperti ini. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa kembali sehat dan bahagia. Jadi hanya 5. Nah, orang tidak boleh sebetulnya ambil foto ini. Jenazah itu disolatkan di haram itu. Ini sekali lagi 37 orang, 70 orang ini berjajar. Nah, kalau petugas itu bisa melihat imamnya karena imamnya sudah sini. Ya. Kemudian yang di depan itu menurut mau alih itu sama bajunya putih, kemudian sorbannya ini di dalamnya yang menyelati. Nah, ini yang warna hijau perempuan yang laki-laki. Lanjut AFC di layar, ya di rumah AFC hidup kayak AFC. Nah, ini pergerakan dari Madinah ke Mekah. Nah, Bapak Ibu,
Ibu besok rada rajin deui. Kalau Bapak Ibu misalnya Bu, besok mau ke bandara, pulang, siap-siap jam 7, jam 5 terus aku. Nah, harus kita terus di piwaran naik dari imannya lantai 17 atau lantai 17. Kita lupa. Semangat. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan apa kata petugas. Kalau misalnya Pak jam 7, jam 7 saja turun. Ya, atau setengah jam sebelum. Ya, kenapa? Karena nunggu seperti itu sampai Pak. Kesel. Kalau di kamar Bapak Ibu bisa dimulai. Ya. Nah, ini pergerakannya mau ke Kanina, ya seperti ini. Oh ini mau yang ke bandara. Bapak Ibu harus teratur, dahulukan ibu-ibu yang lansia, bapak-bapak nyantai atau parut ibu-ibu. Ya. Nah ini gambaran Madinah di sore hari. Nah ini ada gambar di Raudhah. Yang kedua bisa sholat di samping mihrab Nabi. Pak, kami mau hewan tidak usah lama-lama. Kalau ibu lama-lama ngobrol jangan kayak yang kasih tadi. Kami akhirnya sholat, makanya tidak ada. Ya, selesai sholat 2 rakaat ibu berdoa nanti. Kenapa? Kalau itu lama-lama sulit sama jamaahnya. Batasnya cuma 1 kali, Pak, sekarang itu. Kecuali Bapak Ibu punya aplikasi musuh, bisa berapa kali? Ya, ini di Raudhah. Nah ini tempat kopi yang saya tidur. Nah ini masjid Kuba. Bapak Ibu ada di masjid Kuba, hati-hati. Ini produk banyak sopir laki-laki yang pakai kerudung. Upami Bapak mau tas paspor atau paspor korok ini yang coklat itu, kemudian itu ada yang bawa tas dompetnya yang panjangnya tidak tutup. Ya habis. Pokoknya hati-hati. Ya, jangan bawa cash banyak. Nah ini masjid makam yang dibunuh Hindu itu siapa? Hamzah. Ya. Nah Bapak Ibu di Masjid Nabawi atau di Masjid Nabawi kalau hari Senin atau Kamis biasanya disediakan yang buka puasa. Kayak ini. Yang pakai plastik. Tapi ini beres ada bersih. Langsung dilipat plastiknya, makanannya sampai langsung ke tengah sholat dari sana. Kemudian bisa seperti ini. Nah, yang juga dites Bapak Ibu sampah penghasilnya bisa bersih lagi. Nanti latihan, ya. Awas, di sana itu polisinya jalan, haji. Oh, Ibu kebuk. Tapi di tasnya perempuan. Nah ini dokter. Kalau Bapak Ibu darurat harus dia mendapat perawatan langsung ke ruang petugas saja. Karena petugas ini siap 24 jam. Ya, Ibu yang pemain karawat langsung dokter. Petugas medis. Nah ini gambaran Madinah. Saya waktu itu 43 derajat panasnya. Nah ini bapak ibu-ibu sedang antri mau ke Raudhah. Bu, Ade, per kloter hanya 1 kali jatahnya. Jadi kalau ibu kelewat masuk rombongan ini tidak bisa lagi. Kecuali nempel nanti sama rombongan yang lain. Ya. Nah ini bapak-bapak Raudhah pas waktunya berutuh lupa semua. Nah nunggu dulu di sini. Ini sebelum kita dapat giliran masuk Raudhah. Sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama diem di Raudhah zalim pada orang yang lain nanti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau ibu ditakdirkan bisa lama, ini bisa lama akan ada yang ganggu. Apa? Pas ibu nyampe ke situ langsung azan, ibu pasti bisa mengajar ke situ. Betul nggak? Pas di situ, pas azan, itu sudah diusir sampai selesai sholat. Diem di situ. Kalau sudah waktunya bisa lama. Ya, tapi jangan maksa itu. Nah, batas Raudhah ini karpetnya yang karpet warna di nanti ada karpet yang warna merah itu bukan batasan Raudhah. Yang Raudhah itu karpetnya warna hijau. Ya. Nah ini mihrab Nabi. Kita saya keluar di bawahnya. Nah ini tempat imam di Masjid Nabawi.
Jangan heran kalau imam keluar dari tempat persembunyiannya itu dikawal sama tentara dan polisi. Kenapa? Karena sering kejadian imam dan imam ini diancam dibunuh oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka kafir tadi perhatian khusus dan dikawal sama polisi. Nah, tentara dulu. Nah ini makam Nabi. Nah ini tepat di bawah kubah ini makam Nabi di bawahnya. Nah ini paling otomatis ini pemilik kubah moto dia nutupnya jam dengan maghrib bukannya jam bilang ini. Nah ini tadi siap-siap pula ini bisnya bagus tuh, bisnya paling pelan itu keluaran tahun 2020 AC. Kemudian dari bawahnya seperti itu juga. Nah ini yang tadi Pak, Bapak Ibu dia jamaah sibuk mengeluarkan barang yang tidak dibolehkan dibawa pesawat. Usaha Bapak ya jemaah baru sama petugas akhirnya dipukul dia. Sortir. Kejadiannya seperti ini. Nah, dia tidak tahu ini jam alat-alat elektronik. Pas Nabi masyarakat di itu masyarakat Meksiko di sana, Meksiko mafia, dia itu kuat alat itu. Lagian itu tidak boleh dibawa pesawat. Ya. Nah ini petugasnya galak ini semua. Dan biasanya yang galak itu petugas orang Indonesia. Lebih galak daripada orang Arab. Hanya, biasanya sambil geruduk. Kalau Arab biasanya enggak. Ini sudah mulai pesawat. Di pesawat makanannya seperti ini Pak. Karena ini orang Indonesia. Nah saya ini lapor setelah pulang dari Indonesia. Nah ini kehebatannya kemarin yang saya ceritakan. Saya pernah di sini Pak. Iya Pak. Moga kita bertiga, tapi makin saya bisa tahu. Ini waktu tugas. Oktober 24 dikabulkan. Bertiga. Dari mana Bu? Ini saya hadiah dari Transmart. Yang Transmart sama Ustaz Maulana ini saya termasuk di dalam bertiga sama istri. Nah, itulah Bapak Ibu sekelumit perjalanan ibadah haji mulai dari berangkat sampai balik lagi ke tanah air. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai kabar ya, tidak seserem yang baik. Kunci tadi sudah diingatkan bagaimana karena kuncinya kunci magnet sudah harus dibiasakan. Kemudian klosetnya kloset duduk biasakan kloset. Ya Pak, gimana terbiasa di kloset? Mulai hari ini belajar di kloset duduk. Ya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada pertanyaan yang tidak dipahami, yang belum dipahami. Konsumsi sudah datang belum? Pak Bu Ila saya tanya, makan? Masih? Bapak Ibu nanti tenang ya, soalnya ada makan siang juga kami jalan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, terus dari itu.